saya Anissa dalam acara Great Talks selama 10 menit ke depan, di mana kita akan menghadirkan bintang tamu spesial dan membahas hal-hal inspiratif. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang pendidikan emosional dengan salah satu psikologi cantik. Siapa dia? Analisa Widianingrum. Halo. Hai Mbak. Selamat pagi Analisa. Analisa ini seorang psikolog yang aktif di sosial media, seringkali mengunggah konten-konten tentang pendidikan emosional. Kita juga ada salah satu artikel, mari kita lihat artikelnya. Mengenal Analisa Widianingrum, psikolog cantik peduli pendidikan emosional. Analisa juga merupakan penggagas sekolah-sekolah yang diberi nama Analisa Personality Development Center, betul? Betul sekali Mbak. Analisa Personality Development Center, biasa disebut APDC. Bisa diceritakan nggak sih awalnya itu seperti apa? Tentu bisa Mbak. Nah, awalnya itu dari keinginan pribadi sih kan. Sekarang tuh mindset orang-orang psikolog itu cuma untuk orang yang memiliki gangguan jiwa, Iya, ya betul. kan? Padahal seorang psikolog itu juga bisa buat orang yang tidak memiliki gangguan jiwa untuk membentuk karakter atau membentuk personality yang lebih baik gitu. Jadi awalnya sih memang modal nekat sih Mbak, karena ya saya yakin semua orang itu memiliki kelebihan yang perlu dikembangkan gitu sih. Ada prosesnya pendirian Analisa Personality Development Center ini. Pasti nggak mudah dong Mbak. Apa aja sih tantangannya? Bener banget, gak mudah Mbak. Jadi aku cerita ke belakang dulu ya. Aku tuh ngediri ini kan emang keinginan pribadi ya. Jadi kan aku buat proposal sendiri, aku nyari investor sendiri, bahkan aku nyewa ruko sendiri. Karena kalau mau beli, aku belum punya dana waktu itu ya kan. Terus habis itu kalau Mbak Anissa nih, kayak lihat nih, sekarang pendidikan di Indonesia kayak cenderung mementingkan pendidikan intelektual. Betul sekali. Kayak pendidikan akademik ya. Iya. Jadi kayak pendidikan emosional tuh jadi ketersampingkan gitu. Padahal di realitanya banyak sekali kasus bullying yang terjadi di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan sekolah gitu. Jadi emang APDC ini bukan buat orang dewasa aja Mbak, jadi anak-anak juga bisa gitu. Memang banyak sekali kasus bullying yang sering terjadi sekarang ini, bisa di lingkungan sekolah ataupun pertemanan. Kadang-kala mungkin kita nggak sadar bahwa mungkin saudara, teman, atau mungkin anak kita menjadi korban bullying ya Mbak? Iya bener banget. Aku sendiri nih, buat anakku, aku berpikir dia nggak harus pintar akademik, tapi dia harus pintar pendidikan emosional gitu. Dia harus pintar ngadepin hidup gitu Mbak. Wah, benar sekali. Kalau pintar akademik itu kita belajar rajin bisa jadi pintar ya Mbak. Tapi kalau kecerdasan emosional itu harus diasah dari kecil. Iya benar, harus benar kita tanamkan dari kecil ya kita. Karena ya mengutamakan punya kecerdasan emosi sih, misalnya keutamaannya gitu ya Mbak ya. Dia itu jadi memiliki karakter yang baik gitu. Dia juga bisa melawan kalau dia ada kasus yang korban bullying, atau dia juga nggak bakalan jadi pelaku bullying juga gitu kalau memang pendidikan karakter kita tanamkan sejak kecil gitu. Tapi kalau boleh tahu, kalau mengontrol emosi itu merupakan salah satu pendidikan emosional nggak sih Mbak? Iya bener banget Mbak Anissa, jadi mengontrol emosi itu memang salah satu pendidikan emosional gitu. Untuk yang terakhir, harapan Mbak Analisa sendiri terhadap pendidikan di Indonesia itu apa sih? Harapannya ya Mbak ya, jadi itu pendidikan di Indonesia itu harus bisa mengajarkan bagaimana anak-anak atau seseorang bisa memiliki rasa simpati dan empati. Itu sih Mbak yang perlu. Kadang saya tuh miris gitu ya ngelihat anak-anak TK dituntut untuk bisa baca, bisa tulis, padahal harusnya TK itu fun gitu, kayak mereka tuh jangan dituntut buat harus belajar. Iya, jadi harus fun. Akhirnya dia membentuk karakter yang ceria dan karakter yang bertanggung jawab misalnya. Betul sekali. Wah, itu penting banget sih. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia menerapkan pendidikan karakter yang baik serta social skill yang baik. Terima kasih Mbak Analisa sebelumnya sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Semoga sukses untuk karir dan APDC-nya semakin berkembang. Amin. Terima kasih Mbak Anissa sudah mengundang saya di sini dan berbincang-bincang dengan pemirsa di sini. Oke pemirsa, nggak terasa waktu 10 menit kita sudah berlalu. Semoga bincang-bincang kita kali ini memberikan manfaat untuk kita semua.
sudah saatnya kita undur diri. Sampai jumpa di episode Great Talks selanjutnya, yaitu setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang lebih menarik lagi tentunya. See you. Bye. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Ina dalam acara Great Talk. Selama 10 menit ke depan saya akan menemani Anda dan berbincang-bincang tentang hal yang inspiratif dengan orang yang inspiratif juga tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema pendidikan emosional dengan salah satu psikologi muda dan cantik. Siapa dia? Analisa Widianingrum. Selamat pagi Mbak Analisa. Halo, selamat pagi. Analisa Widianingrum adalah inspirator muda lulusan terbaik psikologi Universitas Gadjah Mada. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Terima sehat, kasih Mbak Analisa sudah mau ke sini. Terima kasih juga loh Mbak, saya udah diundang ke sini. Analisa ini adalah seorang yang aktif di sosial media, seringkali mengunggah konten-konten tentang pendidikan emosional. Mari kita lihat artikelnya. Mengenal Analisa Widianingrum, psikologi cantik, peduli pendidikan emosional. Analisa juga merupakan penggagas sekolah personality atau kepribadian yang diberi nama Analisa Personality Development Center, ya? Ya, betul sekali Mbak, atau biasa disebut APDC. Oh, APDC. Bisa diceritakan nggak sih awalnya tuh seperti apa? Awalnya sih dari keinginan pribadi sendiri. Terus karena kebanyakan orang di Indonesia mikirnya kalau psikologi itu hanya untuk orang gangguan jiwa, orang yang keterbelakangan mental. Tapi harusnya sih buat diri sendiri pun bisa untuk membangun karakter, untuk Membentuk kepribadian gitu. betul. Jadi emang psikologi itu Mbak Analisa mau merubah mindset orang kalau psikologi itu tidak hanya untuk orang yang memiliki gangguan jiwa gitu ya. Betul. Pada proses pendirian APDC ini pasti nggak mudah dong Mbak Analisa. Terus ada tantangan tersendiri nggak sih buat Mbak Analisa gitu? Ya, pastinya itu sangat berat Mbak. Mulai awal dari saya bikin proposal sendiri, terus saya cari investor sendiri, bahkan sampai menyewa ruko. Oh, nyewa ruko ya? Karena saya belum memiliki tempat kan. Gitu. Terus kenapa sih, apa yang melatar belakangi Mbak Analisa tuh sampai segitunya gitu kayak ingin mendirikan sekolah personality ini? Karena gini ya Mbak, pendidikan di Indonesia itu sekarang berlomba-lomba pada kecerdasan intelektual dan akademik. Padahal di realitanya itu banyak terjadi kasus bullying. Dan saya mendirikan ini, sekolah APDC ini, itu bukan hanya untuk orang dewasa saja Mbak, tapi mereka- anak-anak juga iya, bisa. Oh gitu. Memang sih karena tanpa kita sadari gitu, kayak kasus bullying itu banyak terjadi di lingkungan pertemanan atau bahkan di sekolah. Mungkin bisa jadi saudara kita, adik-adik kita itu juga ada jadi korban gitu, jadi korban kasus bullying ini. Miksi menurut saya bisa dipelajari gitu ya, bisa kalau kita lakukan terus-menerus pasti bisa gitu. Tapi kalau pendidikan karakter memang harus ditanamkan sejak dini gitu ya. Iya Mbak, seperti anakku saya mengutamakan dia untuk kecerdasan emosional. Karena supaya memiliki kepribadian yang bagus dan bisa melawan saat terjadi bullying dan gitu. tidak menjadi seorang pelaku. Iya sih, itu memang betul banget sih dan harus banget ditanamkan sejak kecil gitu. Jadi mengontrol emosi itu juga salah satu pendidikan emosional ya Mbak Analisa ya? Ya, betul Mbak. Kadang kita selalu menuntut anak untuk pintar, tapi kita lupa untuk mengajarkan tentang bagaimana mereka saat gagal. Oh, menerima diri ketika dia gagal ya, itu sih memang sekarang memang sulit sekali gitu, menuntut berhasil tapi lupa kalau harus bersikap ketika dia gagal gitu. Iya Mbak, harus benar-benar ditanamkan pendidikan emosional dari kecil dan harusnya berkualitas dong. Iya, harus kalau kita udah menanamkan dari kecil pasti dia akan menjadi pribadi yang berkualitas gitu. Terus Mbak Analisa, aku mau nanya deh, harapannya Mbak Analisa gitu buat pendidikan di Indonesia itu bagaimana gitu? Aku berharap sih ya Mbak, perkembangan pendidikan di Indonesia itu mengajarkan bagaimana anak-anak untuk simpati dan empati kepada sesamanya.
kepada Iya. orang lain. Iya gitu ya, karena kita juga sekarang waktu TK aja udah harus Tuntut untuk pintar. nah itu sih menurutnya Mbak Analisa itu bener gak sih kayak waktu TK kita harus diajarkan buat bisa baca tulis kayak gitu. Sebenarnya sih gimana ya, itu kan bisa membuat anak kayak stres, tertekan gitu kan. Harusnya kalau TK itu harusnya fun Iya, ya kan ya. fun. Iya sih. Kita main-main tapi sambil belajar untuk membentuk karakter juga ya. Jadi memang pendidikan emosional itu memang penting banget pemirsa buat ditanamkan sejak dini gitu. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia juga menerapkan pembentukan karakter yang Mbak Analisa ya, serta social skill yang baik. Dan terima kasih Mbak Analisa udah mau sharing di sini, berbagi di sini bersama kita gitu. Semoga APDC semakin berkembang, Mbak Analisa katanya semakin bagus. Sama-sama Mbak, udah mengundang saya juga di sini, jadi saya bisa sharing. Baik pemirsa, nggak terasa sudah 10 menit saya menemani Anda. Semoga perbincangan saya dan Mbak Analisa bisa bermanfaat buat pemirsa. Waktunya saya undur diri, sampai jumpa Rabu depan jam 10 waktu Indonesia Barat dengan tema yang pastinya lebih menarik. See you! Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Nia Kristianti dalam acara Grit Talk. Selama 10 menit ke depan, kami akan menghadirkan sosok yang inspiratif di mana kita akan membahas tentang pendidikan emosional dengan psikologi cantik. Siapa dia? Analisa Widya Ningrum. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Analisa Widya Ningrum adalah sosok inspirator lulusan terbaik psikologi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Mbak Analisa sudah bergabung dengan kami. Sama-sama Mbak, saya juga senang bisa diundang ke sini. Analisa ini seorang psikologi yang aktif di sosial media, seringkali mengunggah konten-konten tentang pendidikan emosional. Mari kita lihat artikelnya. Mengenal Analisa Widya Ningrum, psikologi cantik peduli pendidikan emosional. Analisa juga merupakan penggagas sekolah kepribadian yang diberi nama Analisa Personality Development Center. Apakah betul Mbak? Betul sekali Mbak, Analisa Personality Development Center itu biasa kita sebut APDC. Bisa diceritakan nggak Mbak awal berdirinya APDC ini? Sebenarnya awal pendirian APDC ini dari keinginan pribadi agar seorang psikolog itu tidak hanya untuk seseorang yang memiliki gangguan jiwa saja. Aku pengennya seorang psikolog bisa atau dapat membangun kepribadian dan karakter seseorang menjadi lebih cerdas secara emosional. Ini juga modal nekat sih Mbak, karena aku yakin kalau semua orang itu mempunyai kelebihan dan dengan pengembangan diri dari seseorang ini dikembangkan potensinya lagi. Pada proses pendirian APDC ini tentunya berat banget dong Mbak. Apa sih tantangannya Mbak untuk mendirikan ini? Bener banget Mbak, nggak mudah. Pada awal pendiriannya aku berjuang sendiri banget, dari mulai membuat proposal, mencari investor, mencari ruko, itu semua aku usahain sendiri. Tapi yang lebih bikin aku merasa tertantang dari sekarang itu kan pendidikan Indonesia berlomba-lomba pada kecerdasan intelektual, pendidikan akademik, padahal di realitanya banyak sekali kasus bullying. Nah, untuk itu aku menantang diriku sendiri untuk bisa mendirikan sekolah untuk pendidikan emosional. Dan APDC ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga tersedia buat anak-anak Mbak. Oh gitu. Memang banyak ya Mbak, banyak sekali kasus yang terjadi, kasus bullying di lingkungan kita seperti lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, bahkan juga mungkin dari keluarga kita, saudara yang pernah terkena kasus itu. Betul sekali. Aku berpikir anakku itu nggak harus pintar secara akademik, tapi dia harus pintar ngadepin hidup. Wah betul sekali ya Mbak, kalau kecerdasan akademik kita dengan rajin belajar pun kita bisa ya, tapi kalau untuk kecerdasan emosional itu harus dilatih dari kita kecil. Iya Mbak, misalnya aku lebih mengutamakan kecerdasan emosi sih. Misalnya dia punya karakter yang bagus, dia bukan pelaku, dan
melawan juga kalau misalkan terjadi kasus bullying. Mengontrol emosi itu juga pendidikan emosional. Iya betul banget Mbak, kadang kita selalu menuntut anak pintar, tapi kita lupa untuk mengajarkan tentang bagaimana menerima diri ketika kita gagal. Nah, itu sih ya Mbak, sekarang berkurang, lebih penting pendidikan emosional ini. Betul sekali ya, harus benar-benar ditanamkan pendidikan emosional itu agar jadi orang yang berkualitas ya. Betul banget. Untuk harapan Mbak Analisa ke depannya untuk pendidikan emosional di Indonesia ini seperti apa? Menurutku seharusnya perkembangan pendidikan di Indonesia bisa mengajarkan bagaimana anak-anak atau seseorang itu memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesamanya. Jangan anak TK dituntut untuk bisa baca tulis sehingga buat mereka merasa stres, padahal seharusnya anak TK itu Ya, bisa bermain, fun, bermain gitu. Wah, itu penting banget sih. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan mementingkan pendidikan emosional ya Mbak. Terima kasih Mbak Analisa udah mau bergabung dengan kami, mau Sama-sama, sharing Mbak. dengan kami. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Amin. Senang bisa berbincang-bincang dengan Mbak Nia. Terima kasih. Tidak terasa waktu 10 menit sudah berlalu. Saya Nia Kristianti pamit undur diri. Sampai jumpa, bertemu lagi dengan saya di Rabu depan di acara Great Talk jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. See you.